lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala Kitabil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah di kesempatan yang singkat ini, di tempat yang mulia ini, kita kata niat kita masing-masing bahwa kita hadir di tempat yang penuh keberkahan ini hanya niat kita beribadah kepada Allah. Maka kegiatan kita yang sekarang masih mengganggu, masih utak-atik HP, masih pikiran yang di luar, mari kita fokus bahwa kita beribadah sholat Jumat ini tidak lain adalah dalam rangka bertakawul kepada Allah. Semoga Allah selalu membersamai kita dalam kehidupan kita di dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diminta oleh takmir untuk membicarakan topik tentang kecerdasan mutlaki. Dalam tempo yang sekitar 20 menit ini, tidak mungkin saya akan menjelaskan secara grand track. Dan topik yang diberikan kepada saya ini baru kali ini selama saya menjadi mubaligh sejak muda sampai hari ini. Sehingga saya cari-cari di YouTube apa sih kecerdasan mutlaki ini. Karena istilah di dalam hadis sekalipun, apalagi Al-Quran, tidak ada itu istilah dua kata kecerdasan mutlaki. Bahkan kecerdasan yang sejak ditemukan oleh Binet, kecerdasan intelektual yang bapak sekalian, adik-adik dan anak-anak, kalau dites di psikologi itulah orang akan biasanya dilihat kecerdasan intelektualnya atau kecerdasan kognisinya. Beragam dari mulai yang terendah bisa 50 sampai tertinggi 140 bahkan 150. Pak Habibie, Mas Ilham itu sekitar 140-150-an. Yang mohon maaf biasanya yang agak terlambat berpikir itu kira-kira 55 atau 26. Yang rata-rata itu adalah 100 sampai 110. Nah, saya ingin menjelaskan singkat apakah yang dimaksud dengan kecerdasan mutlaki itu seperti yang dibaca oleh sekian khotib, seperti yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya takwa. Takwa yang maksimal, takwa yang optimal, takwa yang utuh. Kalau itu sebuah lingkaran yang tidak terpotong-potong. Apakah seperti itu? Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin apa? Ayat berikutnya meneruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Muttaqin itu adalah orang-orang yang alladzina
yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang selalu meyakini tentang hal-hal gaib. Gaib itu adalah tentang akhirat, tentang keberadaan Allah, malaikat, para nabi yang dahulu ataupun apapun yang sebelum datang. Sebab hadirin sekalian, kalau saya di kelas lantas ustadznya sedang absen, dipanggil nama saya Sultan, kata teman-teman gaib ustadz, karena dia tidak hadir di sini. Tetapi ketika hadir, dia tidak dinamakan gaib. Jadi gaib itu bukan karena dia di alam gaib, tidak, karena dia hadir di depan kita. Nah, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang percaya kepada hari akhir dan percaya kepada apa yang diturunkan kitab-kitab itu. Jadi kalau muttaqin yang di Al-Baqarah itu pun juga memerintah, tidak ada tentang puasa, tidak ada tentang tujuh bagi manusia ila sabila, tidak ada dengan berdilaksi. Maka saya ingin merunut saja. Nanti setelah Jumatan ini yang membuat topik ini akan saya wawancarai supaya saya jelas. Tadi saya tidak sempat mewawancarai. Teori binar itu Bapak Ibu sekalian sekarang sudah meninggalkan orang. Orang-orang Bapak sekalian tahu, semoga kita semua yang ada di sini adalah termasuk orang-orang pintar yang dulu ranking kita 1 sampai 10. Atau kita tidak masuk 1 sampai 5. Coba teman-teman kita dulu yang SD-nya ranking 1, ranking 2, SMP ranking 1, ranking 2, SMK ranking 1, ranking 2, perguruan tinggi ranking 1, ranking 2, di mana mereka? Banyak kan mereka yang tidak muncul ke permukaan. Mungkin kita ini yang tidak punya ranking yang sekarang bisa sampai sehat hari tua, sampai bisa kerja keras, sampai bahkan bisa eksis. Karena apa? Daniel Kahneman yang menemukan teori kecerdasan emosional, orang-orang pintar itu tidak cukup kalau mereka itu tidak ada kecerdasan emosionalnya. Anak-anak pintar kita itu tidak banyak yang eksis, yang naik ke permukaan. Rektor Unida Profesor Fahmi bilang sama saya, Pak Sultan, karena di Gontor itu yang tuntas, yang ranking 1 sampai 5 itu banyak yang tidak muncul ke permukaan. Banyak mereka yang tidak eksis. Karena apa? Orang pintar itu biasanya egois. Orang pintar itu biasanya minta dengan sendiri. Orang pintar itu biasanya tidak mau berbagi. Orang pintar itu biasanya tidak sabaran melihat teman-temannya yang agak kurang begitu. Oh, mereka tidak sabar. Orang pintar itu tidak pintar mendengar, apalagi menerima nasihat orang. Maka kami di sekolah, teman-teman, lihat anak-anak yang pintar-pintar itu tetap digandeng. Dia mau berbagi kan kalau ada mainan, dia mau berbagi kan kalau dia punya makanan, dia mau nggak kalau dia itu mau ngajarin teman-temannya yang kurang itu memang harus dipintarkan kecerdasan emosionalnya. Sabar, telaten, mau kerja keras, mau disiplin, mau mintu, mau menabung, mau mendengar perkataan orang, mau antri, dan itu adalah kecerdasan emosional. Baru kalau orang-orang yang punya kecerdasan emosional itu, mereka itulah yang bisa muncul ke permukaan. Karena pintar saja. Kalau ada Howard Gardner yang menemukan 9 kecerdasan, itu masih kecerdasan intelektual.
yang knowledge matematika itu kecerdasan intelektual juga. Dan yang terakhir hadirin sekalian, yang diberikan oleh Donna Johar dan Ian Mastar suaminya. Donna Johar itu ahli psikologi, Ian Mastar itu suaminya adalah ahli kimia, menemukan kecerdasan spiritual. Apa itu? Ketika Donna Johar diundang Pak Ari Ginandar di seminar ESQ di Jakarta, Donna Johar mengatakan kalau bukunya Ari Ginandar tentang Sikbais, tentang Islam itu harus berbagi, Islam itu harus menghormati, Islam itu mau mendengar kepada orang lain, Islam itu harus membantu kepada yang doa, yang lemah dan sebagainya. Aku ini sudah Islam, cuman aku belum sholat saja, cuman aku belum puasa saja, cuman aku belum berhaji saja. Spirit, apa spirit itu Bapak Ibu sekalian? Spirit itu adalah ruh. Kita tidak bisa datang ke masjid ini karena kita punya ruh. Lah Pak Khotik tahu ada orang nggak mau datang ke masjid terus tidur-tiduran di rumah, itu namanya ruhnya nggak lengkap dia. Kalau kita melihat orang yang sedang kesukaran dan kita kepingin membantu, itu karena kita mempunyai kecerdasan spiritual. Kalau ada orang yang mampu melihat orang kesusahan, minta bantuan malaikat dibantu, itu yang namanya ekstensinya sedang hilang. Kayak ini keadaan hidupnya seperti matinya. Apa artinya kita punya mobil? Itu jalan-jalan. Maka teman saya tidak saya sebut seorang mubalik terkenal di Surabaya. Loh kok yang menemukan begini? Psikologi orang kafir bisa. Yang musim-musim iman tidak menemukan kecerdasan spiritual seperti ini. Ya saya bilang, orang-orang Islam itu dianggap kalau sudah beribadah, doa di masjid lama, khatam Quran, itu sudah dianggap bisa membebaskan dirinya dari pertanyaan-pertanyaan Allah yang maha dasar. Kalau amal ya sekedar amal saja, tapi jadinya mau saya tanya, bapak-bapak sekalian, di rumah ada mobil, ada apalagi, ada sepeda motor, ada tanah, ada rumah tidak cukup dari satu dua. Kalau besok kita itu mati, kalau lusa kita itu mati, berapa ya? Coba berapa yang kita bawa? Menghadap di hadapan Allah, ditunjukkan amal kita, ditunjukkan harta benda kita yang masih tersisa banyak. Apa kita ya Allah? Ya Allah, apa? Saya itu permintaan kami dikembalikan lagi ya Allah. Saya apakah sedang waktu minasabit saya ini beramal banyak. Itulah hadirin sekalian. Maka kalau kecerdasan seorang mutakin itu tentu menguasai kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, kecerdasan spiritualnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia saya hadirin semua itu kata Nabi, itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Catanya, Rasulullah apa? Sejak tidur tanpa kau bermanfaat bagi orang lain, akan bermanfaat. Diamu bagus, mendoakan orang, menyantuni yatim atau fakir miskin. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau timbangannya itu bapak sekalian hadirin, bukan karena hanya ibadah, perlakuan kita, kebaikan kita. Jadi intinya kecerdasan mutakin itu orang paham agama, juga mengajarkan ke orang lain, juga mengajarkan kepada diri pribadinya, keluarganya. Apa yang harus saya ajarkan kepada diri? Tahu-tahu juga untuk bertanya nanti pada hari yang memberi ayat
Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya ingin menyingkat penutup ini. Seorang muslim itu harus cerdas karena di dalam Al-Quran itu pertanyaan-pertanyaan untuk menggunakan akal kita. Sampai ada pepatah ladina liman la aqlala, tidak disebut orang beragama kalau dia tidak menggunakan akal pikiran. Karena Al-Quran itu perkataan Allah yang cukup praktis dan logik. Allah itu bicara tentang sabar, bicara tentang berbagi, bicara tentang rasanya ratusan di dalam. Allah itu berbicara tentang bagaimana makhluk itu puluhan dan ratusan di dalam. Allah itu dan Nabi kita berbicara tentang menyelamatkan orang lain, membantu orang lain itu puluhan dan jumlahnya barangkali lebih dari kita itu dengan jari-jari kita. Oleh sebab itulah yang namanya cerdas yang mutakin itu, mari hadirin sekalian, nanti dalam doa-doa kita koreksi apa yang masih kurang. Anda gak bisa aku panggil, aku mampu tak ya, aku mempertanggungjawabkan. Untuk itulah